niki merobok, niki Bunceman tersuting lagu semata niki Saudi mau buye, semata niki Taiwan mau buye. Alhamdulillah mau milu ngaji we merobok ya pira boleh ni nek wah boleh lagu arak ni YouTube elek dakwah ofisial. Jarin bau ngaji ni ke jarin tahu saya ngaji baru no oh Zaki Maulana arah nanu bertahun nanu jak wah dai elek YouTube tahu wajahnya ye wah sama komokoh gagah dia ye. Jadi tahu wajahnya ini Imam Ahmad bin Hambal zaman lain nenarak dengan tahun 2000 tapi kemuliaannya orang tahu, namanya semua orang kenal. Lagu Denman tahun 2000 wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, saya ayuhal muhtaramun, dani-dani para alim ulama, para tuan guru, para asatid, segenap para tokoh agama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim al-mubarak yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari niki yang belum usami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan keafiatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan keistiqomahan untuk selalu dapat meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang insya-Allah penuh dengan keberkahan niki, tempat yang insya-Allah akan memudahkan semua jalan kita menuju surga. Semoga dengan langkah yang kita langkahkan ke tempat niki menjadi sebab Allah juga mudahkan semua urusan kita, menjadi sebab Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, menjadi sebab Allah ampuni segala dosa salah khilaf kita, menjadi sebab Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, doa kita, harapan kita yang terbaik untuk dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa kama nawa aslafuna salih bi sirri asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inggih para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, tidak terasa pertemuan kita di tempat niki sudah 1 tahun. Ingat-ingat yang Rajab mulai lah ini tahun bulan Rajab, mungkin mangkat wah Rajab berikutnya wah kesolah tahun. Padahal masih narak bayangan santren kodek ni ke masih kebayang warna ungu tahun. Intinya masih kebayang santren kodek sawi. Ternyata tidak sampai setahun aneh kesolah tahun. La ilaha illallah. Niki berkat keistiqomahan dari seluruh jamaah, wabil khusus jamaah istiqomah di mushola niki, sehingga arak pahala jariah yang sudah diinvestasikan di tempat ini jadi remak ketika mereka sudah tidak ada, pahalanya tetap akan mengalir. Lebih-lebih bilang jalur rebu ya tahun sak panen pahala si dengan bilu bertolong jaga laik niki, si dengan nak bilu beratung berater, dengan sak milu nyumbang, dengan sak milu ngeladeng, ini semua yang ikut andil dalam pembangunan mushola niki, yang ikut andil dalam pembangunan majelis taklim niki, memakmurkannya, insya-Allah pahalanya 1000% akan dikirim kepada dia tanpa ada pengurangan sedikit pun.
Amin ya rabbal alamin. Inggih para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, iki tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan Rajab yang sama-sama kita ketahui BP Lumbar ngaji makin pasti yang dibahas bulan Rajab. Kenapa? Nikilah ulama-ulama kita, guru-guru kita selalu menasehati kita, selalu mengingatkan kita bahwasanya bulan niki bulan yang mulia, bulan yang agung. Yang mana elek bulan Rajab niki tanjurat Nabi, tanjurat luwek-luwek gawe amal ibadah, apapun jenis ibadahnya, selama itu baik silahkan kerjakan di bulan Rajab. Perbanyak puasa, perbanyak solat malam, perbanyak solat sunnah, bersedekah, wabil khusus istighfar. Kata ulama di sini, i'lam anna Rajaba syahrun fadil. Ketahuilah bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Wal ibadah fihi laha ajrun jalil, dan melakukan ibadah apapun jenis ibadahnya selama itu baik di bulan Rajab ini mendapatkan pahala yang istimewa dari Allah. Jadi Nabi sak pekerjaan di bulan Rajab niki, Nabi sak tamalan dari amalan-amalan kebaikan di bulan Rajab niki, ia beda mau pahala daripada bulan-bulan salah. Karena bulan Rajab niki bulan yang mulia, karena bulan Rajab ini bulannya Allah, karena bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat agung, maka setiap amal ibadah yang perlu kami kerjakan mendapatkan pahala yang berbeda, lebih bagus daripada bulan-bulan yang lain. Dia beda maut pahala, dia beda dan treke, dia beda keistimewaan pahala sama telik bulan Rajab niki daripada bulan-bulan lain, daripada bulan-bulan yang lain. Wa khususan dikatakan amal ibadah sak paling keistimewaan, sak paling tanjuran cak tamalan niki bulan Rajab adalah khususon as-saum, khususon berpuasa. Tersunahan puasa di bulan Rajab. Pira jalur tersunahan puasa jadi bulan Rajab niki sebulan penuh. Tersunahan puasa bulan penuh bagi yang mampu. Aku tetap tanjuran, ayo kita usahakan puasa sebulan penuh misal. Medek bau sebulan mana-mana setengah jelu bahasa. Oh, nyala. Setengah bulan, ndek setengah jelu jah. Medek bau sebulan mana-mana setengah bulan. Dia tahu je sebulan aneh mana-mana setengah bulan. Berbeza cara puasa setengah bulan. Sila ikuti puasa Nabi Daud. Metode puasa Nabi Daud ni puasa paling afdal. Katakan baginda Nabi bahwasanya afdalus siyam nafal siyam Daud. Paling afdal cara puasa sunnah adalah puasanya Nabi. Cara puasanya Nabi Daud. Berbeza dengan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sejelur puasa, sejelur dek nani puasa, lima arun dek lima lat puasa, lima lat dek selang-seling. Andin ini awal Rajab tahun puasa selang-seling, andin 30 hari mupire mau sebulan 15 atau setengah bulan. Nah niki cara paling afdol cara puasa sunnah adalah puasa Nabi Daud. Ben mau pahala puasa barat Nabi Daud, ben mau puasa bulan Rajab. Apalagi nak berdait puasa ni kaki jalur Senin, apalagi nak berdait puasa ni kaki jalur Khamis, maka yang berdobel-dobel nak mau pahala. Nah niki sunat den bau jak puasa 15 hari bila jalur puasa. Den bau jak 15 hari ada mana-mana setengah. Bila setengah. Den bau jak puasa Nabi Daud minimal mau puasa Senin Kamis ilik bulan Rajab. Senin Kamis bila dai jalur Senin, bila dai jalur Kamis, ya puasa berarti ada 4 minggu ilik bulan Rajab, pira kali Senin Kamis? Berarti minimal mau puasa Senin Kamis, baru jalur niki ilik bulan Rajab. Oh, apura dik mau jalur Kamis Kamis harap dengan begawe. Itu baik kali. Tak baik berniat puasa jalur Senin, harap dengan bilinan ni, harap dengan nyimak.
arak dengan desunat, arak dengan ngurisan, kuburung ke puasa. Yang penting ketuah niat tilik makin, ya Allah yang niat puasa 30 hari. Mendik bau aneh mana-mana puasa Nabi dah mendik bau je mana-mana puasa Senin Khamis, tapi paling tidak dia berpuasa di awal Rajab. Dia bau je laut di akhir-akhir Rajab, aneh mana-mana tanggal sengkek, mana-mana tanggal 2, mana-mana tanggal 3, mana-mana telu jelo. Nah, makanya niki anjuran puasa elok bulan Rajab. Dia larak je batas-batasan atau suruh puasa sekian jelo, suruh puasa pirap sak mau. Habis ada mau jelo Ahad, ada mau jelo Sabtu. Lagu dit kanggo, dit apa ni kanggo? Makruh hukum berpuasa cuma sejelo elok jelo Ahad doang. Makruh hukum berpuasa sejelo elok jelo Sabtu doang. Makruh hukum berpuasa sekek jelo elok jelo Jumat doang. Minimal puasa 2 jelo antara gabung. Misal anda milih puasa jelo Minggu, minimal puasa jelo Sabtu ni dah atau jelo Senin ni dah. Milih puasa jelo Sabtu, minimal puasa Jumat ni dah atau jelo Ahad dah. Harus tergandengan kembali. Ada puasa jelo Ahad ya hari raya dengan Nasrani, ada jelo Sabtu ya hari raya dengan Yahudi, jadi untuk membedakan antara mereka, anda milih puasa ini jelo hak telu niki Jumat Sabtu Minggu, dedek puasa sejelo. Bau je 2 jelo, entah sejelo sebelumnya atau sejelo sesudahnya. Jadi inti elok bulan Rajab niki tersunnahat lebih puasa. Akhir waktu baik puasa ternyata terpersilap ngawinan laut di gas Johor. Untuk nas berbe kira-kira niki wah kedok puasa lah gua gebuk wah julu tahu nanti. Berbe yat batalan puasa apa yat lanjut? Yat batalan khusus untuk orang yang diundang ke pernikahan, sunnah hukumnya membatalkan puasa sunnahnya. Niki khusus, niki ingat, niki peraturan niki, hukum niki hanya berlaku untuk puasa sunnah, puasa sunnah apapun. Pokok niat puasa sunnah, boleh dibatalkan puasanya kalau dia diundang ke acara ngawinan. Mengurisan berlebih, dia tahu. Diganggu terbatalan puasa, ada tersilap ngurisan, nyunatan, atau nyimak, atau hajat-hajat yang lain. Enggak atau ganggu batalan puasa dengan sak puasa sunnah ketika dia diundang ke acara pernikahan. Nah, berarti menarak dengan merari niki niat puasa bertahun terdiri tetap persilak bisa. Biasa persilaan niki datang sehari sebelumnya atau pas jelo itu. Biasa kan waktu persilak telewi. Terpersilak mulai Maharu jelo Rebo hingga Johor. Nabi acara yat ngawinan tu daya. Bila terpersilak, terpersilak. Karena dia tahu dia bakal dipersilak, dia akan makan di tempat besok, tetap niatan diri dan puasa, tetapkan niat puasa, walaupun nanti misalkan nanti saya batalkan puasa di sana, dua mau. Jadi tetap mau pahala puasa. Jadi ya termain dengan sak puasa sunnah, sak batalan puasa sunnah karena diundang ke acara pernikahan, dia dua dan mau. Pertama mau batalan puasa, mau minum berkeluar kaca dengan, sak kedua tetap terkek mau pahala puasa sunnah. Lagu gak dan berkadu niki elek puasa sunnah dan bau bilang misal Ramadan tahu tinggal Zohor kawinan bareh ni. Mu inggas nika tembing memang awon-awon dari situ buka lagu mau ngaji kanggun batalah menarak dengan kawinan ni. Niki salah niki. Ya ruat ngaji ngandun telepori ternyata ya tak nangkap. Niki hanya khusus untuk puasa enggak puasa sunnah doang tak terkadu sabar meniki. Puasa wajib ya tetap tidak ada yang bisa membatalkannya kecuali uzur syar'i. Ara uzur kenapa lemah, sakit atau uzur-uzur yang lain. Dan uzur sakit pun tidak semua sakit bisa memperbolehkan kita untuk membatalkan puasa. Ya sakit kening batalan puasa. Apa sakit? Jeluak kone. Deh bau darah hubungan. Batalan puasa kuno ya sakit. Apa sakit? Ya kepalek naik kone.
Tidak ada hubungannya. Ini penyakit yang ada hubungannya dengan puasa. Mungkin dia lemah, dia pingsan, atau dia ini ada hubungannya dengan stamina-nya mungkin. Ini baru ganggu. Tidak ada hubungannya dengan kekuatan atau stamina yang puasa. Silahkan lanjutkan puasa dan bau terbatalan. Khusus puasa sunnah, bau terbatalan. Ada terpesila. Enggak tahu bergaduh niki menarak dengan merari itu kemuliaan dengan merari niki bu. Misal berduit tetangga dua sekek merari sekek meninggal, bet lain tersuruh berjulu. Tersuruh boyak sak merari berjulu. Tersuruh boyak hak merari berjulu, ya pun boyak sak bina saking mulia. Makanya sering kita dengarkan tuan guru kita menyampaikan ketika acara perkawinan selalu dibacakan khutbah nikah bahwasanya pernikahan niki menyempurnakan separuh agama. Jadinya beda mau pahala dengan hak dik merari sembahyang fikir dengan sak merari. Ya beda mau puasa dengan sak jomblo fikir dengan sak merari. Nah niki kemuliaan dengan merari. Bahkan dikatakan salah satu imam besar mendik silap Imam Abu Hanifah mendik hilap Imam Abu Hanifah niki ketika meninggal istrinya siang hari, pagi hari jalur nikin bilinan, malam langsung terkawin balik beliau. Mencari makin ya Allah, kemai angen darah, baru mulai sikir dia terkawin, selalu sikir, selalu terkawin, mencari makin ya Allah, jadi buah bibir wah, jadi rausan wah. Tapi beliau dikatakan, kenapa kau teganya? Hari ini adalah hari takziah istrimu, kenapa engkau menikah? Beliau mengatakan, aku takut malam ini nyawaku diambil dan aku dalam keadaan jomblo. Nabi maksud, ya lengek dengan asal diberi pasangan niki. Nah, jadi menikah niki sesuatu yang mulia. Sampai Imam Abu Hanifah pun takut dia meninggal dalam keadaan tidak punya istri. Nah, niki belum usah deman berdua, silap makin dilit boyak-boyak dulu. Nah, niki sambil jamaah. Niki kemuliaan bulan Rajab niki tersunahat lewe puasa wal istighfar. Begitu juga dengan kita memperbanyak istighfar. Tersunahat lewe baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Wabil khusus membaca sayyidul istighfar. Nabi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ni kita sunahan duit baca dek bulan Rajab mendek bau je aneh mana-mana aqallul istighfar. Mana-mana baca paling tidaknya paling sedikitnya istighfar, tapi paling sedikitnya istighfar astagfirullah. Mana-mana carubuan al-azim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jauh tasbih. Ambil tasbih sak terbagi tu ini kan. Dek jauh. Oh alhamdulillah arak sak berjauh, arak sak tersandak. Jadi bertukar tasbih. Ini tasbih niki bawa apapun kata orang, bergerak jauh tasbih, ada teparang paling alim, paling soleh tu. Dendek yang penting niat kita lillahi taala, niatkan tasbih niki untuk hitungan istighfar kita. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sampun kita jelaskan kemuliaan istighfar niki luar biasa. Sampun kita ingatkan berberun kemuliaan istighfar niki ibu. Sampun kita jelaskan tapi tidak kita mengulangi. Istighfar niki bisa mengabulkan semua hajat. Apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, enggak solusi sekali istighfar. Kenapa? Karena dengan istighfar Allah ampuni dosa kita, maka doa yang telah kita minta Allah akan turunkan dengan seketika. Makanya ketika ulama mengatakan ketika kita berada di tempat mustajab, ketika kita berada di waktu mustajab tapi waktunya pendek, waktunya sempit, apa yang harus kita panjatkan? Ibu-ibu misal tahu tempat mustajab di muka bumi ini,
Lebih tak tempat mustajab tahun pecah terkabulan doa di muka bumi. Ele Makkah nggih, ele Makkah be tak lepas ele Makkah niki. Ele Kaabah nggih be lepas pada Kaabah niki lebih bapa. Multazam nggih sila anggap sudah di multazam atau paling tidak di Hajar Aswad sila. Wikan Hajar Aswad. Berembitan dengannya berebut milih yak siruk aran Hajar Aswad. Wih, kebelet ya siruk makan ya bau tamu nota barunya kena ya Allah. Yang sebut doa ni ya Allah, kebelet tiang yang mau bangkat salangan daya nunik mula baru kena kebelet doa Allah tanduk si dengan si muri. Jadi belum sempat dia baca doanya, waktunya sudah habis karena sudah ditarik berminta baca doa niki. Kalau kita berada di Raudhah misal di Raudhah Madinah yang tidak ada doa ditolak di tempat itu, lagu waktu kita sebentar. Di Raudhah itu kita waktunya sebentar tidak lama. Mau sembahyang 2 rakaat assalamualaikum takwih si polisi. Ya Allah disuruh jadi haruan gantian karena ada ribuan orang yang ingin masuk. Arak kisah menarik masalah Raudhah niki waktu 2018 tiang iring datok niki Abah Hiji umroh waktu nika kita bawa jamaah 70 orang sampai kita jadwalkan jamaah niki untuk masuk ke Raudhah. Jam semeni waktu mau ya ke Raudhah, ayo kita masuk. Ternyata sampai nike rami pul Raudhah niki dan bau tamu. Ya Allah, kepala berbeda tak bau tamu. Berdesat. Ternyata arak penjaga dengan wajah Indonesia. Dengan Indonesia penjaga ni ke. Okay. Akhirnya dilihat kita berdasar orang Indonesia, maka bara isyarat. Pejuluk angkat niki dengan isyarat. Akhirnya dari Indonesia. Okay. Dari mana? Dari Lombok kemudian. Lombok kile. Lombok B unik penuh tiang dengan Lombok ni lah. Tiang elek jonggat. Jonggat tu B. Elek puyung unik balik. Aneh. Puyung ambil elek gemal lu ni noh. Tiang gemal tahu ni aku diri ke. Gemal ambil tiang muntung kecil lo ni. Hayara lupa ni. Arak elek muntung kecil ni ke. Mekah tahu. Madinah tahu. 2 sebini ni kita tahu sikit ni ke Mekah tahu sikit. Saya lupa tuan ni ke. Tiang ya masih bajang dek lalu ni. Akhir karena ada dia kita dimudahkan masuk Raudhah. Pakai SMS doang. Pirang jadual lebih ke tu ni. Makin jam baluk kelampak tiang. Silak datang jam 10. Jam 10 langsung terbukaan. Tamu pira-pira mengonek tu. Nah niki dengan sulit tamu Raudhah, niki dengan gemal jaga Raudhah. La ilaha illallah. Nah, misal kita berada di tempat yang mustajab seperti itu, tapi waktunya sangat sempit, waktunya tidak panjang, sedangkan kita punya doa terlalu banyak. Rekeng hajat terjadi luwek gati, kalau ia tede, kalau ia melek, kalau ia tunas, tapi waktunya sebentar, waktunya sempit. Mau kira-kira Nabi atau ni berdoa di waktu yang sempit di tempat yang mustajab tersebut. Maka kata ulama, silahkan istighfar. Perbanyak istighfar. Kalau sudah istighfar kita, permohonan ampunan kita ini diterima oleh Allah, maka doa-doa yang telah kita minta dulu akan jatuh bergeriting. Karena apa? Konsepnya begini, setiap kita meminta sesuatu tapi sampai saat ini belum kita dapatkan sesuatu tersebut. Banyak di antara kita sering berdoa, ya Allah kemelet berdua balik, ya Allah kemelet kelampak umroh, ya Allah kemelet berdua kepek. Banyak intinya kita minta doa, tapi mungkin sampai saat ini belum kita rasakan doa tersebut. Detman mau berdua balik, detman mau berdua motor, detman mau berdua harta lebih. Bukan karena Allah tidak kabulkan, Allah sudah kabulkan doa-doa tersebut. Lagu ia terhalang isi dosa-dosa saat detman istighfarah. Wah terkabulan doa-doa niki lagu ia kesamplah. Nabi izin kesamplah isi dosa-dosa tiang peluru sami sak det wah istighfarah. Kadang luik gawe dosa lagu gak sak ingat dosa belik.
Luwek kadang gawe dosa, lagu kadang dia sadar dan hak gawe niki anu dosa. Luwek kadang gawe dosa, lagu menampahan, metremehan dosa niki. Nah, dosa-dosa sadekman istighfar niki itulah yang menggunung, yang menghalangi doa-doa kita untuk turun. Yisin kesamplah ruan doa-doa niki isi dosa-dosa sadekman istighfar. Beberapa solusi jadi untuk kita dikabulkan, untuk kita dapatkan doa-doa tersebut ya jojok napisin kesamplah niki. Napisin jojok istighfar. Ya Allah ampuni dosa salah kelapu ya Allah, sak khilaf, sak silap, sak sengaja maupun tak sengaja, pokok kelapu dosa salah ya Allah ampuni dosa. Astagfirullahalazim. Istighfar kita diterima, dosa berguguran, maka doa-doa itu tanpa kita minta pun akan turun kepada kita. Nah niki diibaratkan oleh ulama, terkiasat isi ulama ibarat makin ada narak sesuatu arak sandal niki. Nabi aran kesamplah niki lulu. Perbedaan ampun terik sandal niki. Terjojok Nabi sudah jojok. Penggala inilah istighfar. Terjojok perbedaan ada saat ini terik. Jadi kalau sudah penghalangnya hilang, maka sandal itu akan jatuh tanpa perlu kita lempar lagi. Nah, itu juga dalam kita meminta doa jangan langsung meminta. Adabnya orang berdoa kita awali dulu dengan istighfar. Ya, salah satu adab dengan berdoa. Ya kanggo berdoa berbicara lagu adab. Paling solah cara dengan berdoa awali dengan istighfar. Makanya dalam zikir sembahyang, wirid sembahyang niki selalu si imam mengingatkan kita sebelum kita berdoa pasti ada astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan suruh istighfar. Kenapa? Ia cara itu jari manusia, jari hamba. Kita harus tahu diri, harus tahu malu. Dosa salah doang keluar dia tuah ending maaf tolong ni ending doa sak lain. Ibarat kita sesama manusia niki ibu berdoa tetangga, onek kelemat begejuh. Apa jaga pegejuh mundet berkewaan jelu ni ke mu malam-malam makan pinak berbalung mubih. Sia bisa. Ad lalu ngendeng tetangga ni semal onek den berkewaan. Kewaan semal kira-kira gede. Assalamualaikum mata. Kini pagi bisa gede. Semal onek dia berkewaan. Semal jangan gede. Berbeda tapi tak semal. Minta maaf kita sesama manusia doang. Ada narak salah, tersuruh ending maaf dulu. Yang pun ending salah ini maaf. Semata onek no hilaf. Onggih mata sama-sama tiang dah hilaf. Akrasa bagi segede dulu kan. Nah, intinya maksudnya Nabi, kita sesama manusia saja, kita niki dianjurkan untuk meminta maaf. Sedikmat ending sesuatu ending maaf, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya luwe gawe dosa, ya luwe gawe salah. Nggih, ternyata ketika meminta doa kita mendahulukan doa kita. Ya Allah melet tak merari malik kuning misal. Ya Allah melet berdoi balik. Ya Allah melet berdoi motor. Ya Allah melet berdoi bangkat. Akhir lupa dan salah dosa sawan kawe dit wah ending maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan istighfar di waktu yang mustajab, di tempat mustajab itu afdal. Karena kalau sudah istighfar, maka insya Allah penghalang-penghalang niki akan hancur. Bahkan diceritakan di sini, ja'a rajulun ilal Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Ada seseorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri ingin mengadukan perihal kehidupannya. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini salah satu imam atau ulama yang sangat besar di zamannya, luar biasa, ulama belak niki beliau niki. Ketika beliau sedang mengajar seperti niki di depan murid-muridnya, datang seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri ingin mengadukan perihal hidupnya. Orang itu mengatakan, ya Taqiyuddin, wahai imam, innas samaa la tumtir, ya ruan hujan niki dinara antun kering kerontang. Faqala lahul Hasan istaghfirillah. Memilih terik hujan bahasa Imam Hasan Al-Basri luwe istighfar. Tapi jadi dengan niki datang mungkin dia seorang petani, mungkin dia siapa, datang kepada Imam Hasan Al-Basri, ya imam aneh tolong ya ruan hujan dinarak ruan
penggitaan ni jangan kebe doa tadi saat dan hujan. Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, perbanyak istighfar pada Allah. Tsumma ja'ahu rajulun akhar, tak lama kemudian orang tadi pergi, datang orang lain lagi kepada Imam Hasan Al-Basri. Tak lama kemudian datang dengan sak lain, kemudian orang lain itu mengatakan, ya Taqiyuddin, ashqul fakr, ya Imam, aku ni dengan jelang, dengan fakir, darah kepek, darah harta, tunas kembali napi solusi, napi kira-kira cara, napi amalan yang harus saya lakukan sehingga saya tidak menjadi orang fakir lagi. Akhirnya faqala lahul Hasan, kemudian Sayyidina Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah, perbanyak istighfar. Onek dengan sak pertama datang perihal hujan disuruh istighfar, sak kedua datang perihal miskin disuruh istighfar. Tsumma ja'ahu thalisun, kemudian datang orang yang ketiga, faqala lahu, ya Taqiyuddin, imraati akhir la talid. Ya Imam, saya ini punya istri mandul din beduyana, tunas kira-kira napi solusi, napi amalan yang bisa saya amalkan, ada nengkah mandul senina kemarin beduyana. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, faqala lahu istaghfirillah, istighfar kak lui-lui dan suruh istighfar. Summa ja'ahu ba'da zalika, kemudian datang orang yang keempat. Oh, ternyata ini 4 orang yang datang dengan masalah yang berbeda beda. Baru pertama datang mengadukan tidak ada hujan, yang kedua datang tidak ada harta, yang ketiga datang tidak ada anak keturunan, yang keempat datang ini apa katanya? Ajdabatil ardu falam tumbit. Imam Hasan Al-Basri, saya ini seorang petani, bedue bangkat, bedue keladang, lagu kering kerontang, denar bau tetalek. Ya kering, denar air mengalir, denar air air, denar air kokoh, denar hujan, kering kerontang, pokok niki denar bau tetalek. Faqala lahu istaghfirillah, akak lui istighfar, bahasa Imam Hasan Al-Basri. Kemudian faqala al-jalisun al-Hasan Al-Basri, setelah orang keempat ini pergi, murid Imam Hasan Al-Basri yang melihat kejadian tersebut bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Bertanya karena 4 orang yang datang ini membawa masalah yang berbeda-beda. Ternyata jawaban Imam Hasan Al-Basri hanya satu, napi istighfar. Sakniki masalah niki istighfar solusi, niki masalah niki istighfar solusi. Setiap masalah yang dibawa oleh orang-orang tersebut ternyata solusinya hanya satu, istighfar. Ajibna laka ya Hasan, bingung kisi wahai Imam Hasan. Au kullama ja'aka syakin qulta lahu istaghfirillah. Setiap ada orang yang datang dengan masalahnya, selalu engkau menganjurkan mereka untuk istighfar. Faqala lahumul Hasan, kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepada mereka, awama qara'tum qalallahu ta'ala, apakah kalian tidak pernah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, sabda tidak pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Disuruh memperbanyak istighfar. Allah menyuruh kita untuk memperbanyak istighfar. Siapa yang menyuruh? Allah. Allah yang menyuruh kita. Kenapa? Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah ini Maha mengampuni segala dosa. Setelah kita minta istighfar, apa yang akan diberikan oleh Allah? Dari ayat selanjutnya dikatakan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dibituah istighfar, maksud Allah dalam Al-Qur'an, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, yang tepentunan hujan yang sangat deras. Dengan selalu istighfar yang tepentunan hujan yang sangat deras. Wa yumditkum bi amwalin, dan akan dilipat gandakan hartanya yang terpeluik ruan harta benda misi Allah dengan salwe istighfar. Wa banin, begitu juga anak keturunannya akan disuburkan yang temudahan benda anak keturunan salwe sak berkah insya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannatin,
dan akan menjadikan kebun-kebun kalian, wa yaj'al lakum anhara. Begitu juga Allah akan mengisi sungai-sungai kalian. Intinya dari ayat tersebut mengatakan dengan istighfar maksud Allah yang mau pertama yang terkiriman hujan sak deras, sak kedua yang tebing harta yang berlipat, yang tebing keturunan sak luwih, terus yang terisi ruang kebun-kebun dengan air sungai yang mengalir deras. Jadi ternyata maksud dari Sayyidina Hasan Al-Basri niki adalah apapun masalahnya solusinya adalah istighfar. Dan terbukti dari aduan orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri baru niki, dengan niki datang mengadu perihal tidak ada hujan, ternyata sudah dijawab oleh Allah dengan istighfar akan dikirimkan hujan. Arak dengan mengadu tentang kefakirannya dan berdua kepeng miskin dan arak kepeng darah harta, dengan istighfar kata Allah antebing duan harta sak melimpah. Begitu juga dengan orang yang datang mengadu perihal istrinya yang mandul, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan sak istighfar yang tebing anak keturunan. Terus datang orang yang keempat yang mengadu perihal kering kerontangnya kebun ladangnya, maka dengan istighfar di sini Allah sudah menjawab akan diberikan harta, akan diberikan tanah yang subur, dan sungai-sungainya mengalir air yang deras. Jadi niki maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan solusi untuk kehidupan kita ibu-ibu. Apapun masalahnya solusinya adalah istighfar. Jelas kira-kira niki? Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Imam Ahmad bin Hanbal arah doa. Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam pelungguh wikan. Ada 4 mazhab yang kita ketahui. Ada mazhab Hanafi yang punya namanya Imam Abu Hanifah, yang baru yang pelungguh kami ceritakan bahwasanya beliau tidak mau meninggal dalam keadaan tidak memiliki istri. Ini Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mazhab namanya mazhab Hanafi. Yang kedua ada mazhab Maliki, Imam Al-Maliki. Terus ketiga ada mazhab Syafi'i, nama imamnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat ada mazhab Hambali, nama imamnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan diceritakan bahwasanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal di usia senjanya, ketika Imam Ahmad bin Hanbal niki sampun sepuh, wah lemah, tidak seperti biasa, niki sudah sepuh. Tiba-tiba terbesit di dalam hatinya ingin pergi ke salah satu kota. Yemelet gati Imam Ahmad bin Hanbal niki berangkat ke salah satu kota. Tapi yang dia bingungkan, dia kenapa ingin pergi ke kota tersebut? Dia ingin sekali pergi ke sana lagu nenara tujuan. Beda halnya kaca pelunggu sami. Kebelet tak lalu jekuta. Lalu kembe jekuta, yok lalu mandi itu segara jelas ada tujuannya. Ingin ke kuta, ingin mandi. Kebelet tak lalu jok sembalun. Arah apa jok sembalun? Aku lalu petik stroberi. Ada tujuannya. Niki Imam Hasan, ini Imam Ahmad bin Hanbal ingin pergi ke salah satu kota, anggap saja kota Damaskus. Lagu dan tahun tujuan. Kenapa dia ingin berangkat ke sana? Apa tujuan? Dan tahun, dan wikan beliau. Cuma hatinya menggebu-gebu ingin berangkat. Akhirnya setelah persiapan selesai, beliau memutuskan tetap berangkat ke Damaskus. Dakak dan arah tujuan. Pokok turun tangan apa dulu berangkat ke Damaskus. Akhirnya berangkat dengan perjalanan darat sendiri, perjalanan jauh berminggu-minggu, sampailah beliau ke tempat tersebut. Karena tidak ada tujuan, akhirnya beliau memilih masjid untuk beliau singgah. Ada darat tujuan, semeton, darat berdua ini ke, tetangga keluarga darat berdua ini ke, yang dia punya hanya masjid. Ya sudah, dia cari masjid yang terdekat, akhirnya dia memilih untuk singgah di masjid tersebut. Mulai nilik sembahyang zuhur hingga sembahyang bosok zuhur, istirahat menunggu asar. Setelah solat asar istirahat menunggu maghrib. Setelah maghrib menunggu isya. Setelah isya ingin menunggu subuh.
otomatis dia akan istirahat malam ini. Beliau sudah siapkan tempat tidurnya, dia sudah gelar tikarnya. Wah, siapkan ya tenduk di masjid niki. Datang marbot. Duduk. Dem kanggu, dia dah meletik. Tuh, sugul. Tusir si marbot. Oh, tiang musafir ini Imam Ahmad bin Hanbal. Dakak musafir, musapor, sugul. Dem kanggu letik. Akhir dengan berat hati keluarlah Imam Ahmad bin Hanbal dari masjid. Akhir demi wasri urut marbot niki wah telang wah lalu Imam Ahmad bin Hanbal tidur di teras masjid. Wah mai wah bait posisi wah kelah tipah wah istirahat ele teras masjid. Tulak balik marbot niki terdodok balik. Bu dem kanggu teh penting kabake tuh sugul tuh. Den kanggu teh melete. Marbot niki den taon sak menusir niki Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dia tahu pasti mereka akan menjamunya karena seluruh orang di kota tersebut mengagumi kealiman dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kelapu dengan tahun Imam Ahmad bin Hanbal ini ke lagu den tahun ruwenmu karena zaman lain ini ke denara YouTube, denara HP, denara TV, denara barak meniki makin niki tersuting seluruh dunia bau buaya niki channel Nabi dakwah ofisial, namanya dakwah ofisial. Niki YouTube, nama YouTube-nya dakwah ofisial. Niki merobok, niki bunceman tersuting. Lagu semeto niki Saudi mau buye, semeto niki Taiwan mau buye. Alhamdulillah mau bilu ngaji wele merobok. Ya pira boleh nek wah boleh lagu arak ni YouTube elek dakwah ofisial. Jarin bau ngaji ini ke, jarin tahu saya ngaji baru oh Zaki Maulana arah nanu bektaon nanu jak wah dari YouTube tahu wajahnya ye wah sama komokoh gagah dia ye. Jadi tahu wajahnya ini Imam Ahmad bin Hanbal zaman lain denara dengan tahun ruan tapi kemuliaannya orang tahu, namanya semua orang kenal. Lagu den tahun ruan wajah. Begitu juga dengan marbot yang mengusir niki, dia cinta dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Lagu den tahun tanda julu niki Imam Ahmad bin Hanbal tertusir. Boleh itu diganggu tidak penting. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari teras masjid. Subhanallah, di depan masjid ada kios roti. Yang mana di kios roti niki arak saepe niki nyeget pinak roti, melihat Imam Ahmad bin Hanbal niki diusir dari masjid. Pria kayu papuk niki tusir mai kempuh bu niki lumbar. Datang Imam Ahmad bin Hanbal ke kios roti tersebut, bim lumbar pelunggup oh arak laik dek bercerita dan tujuan niki aki istirahat sampai subuh doa lema aru bok langsung lanjutan perjalanan. Akhir karena kasihan melihat ini Imam Ahmad bin Hanbal sudah tua, pedagang roti ini menawarkan, bu, ande memang milik istirahat, niki sila atau istirahat, milik kios. Makin tiang malam oleh niki balik, karena balik niki muri, niki kios atau istirahat, arak kasur, arak galang, tak biasa istirahat niki kios, iya tak istirahat pelinggi. Oh, gih, terima kasih baca, terima kasih, gih. Akhirnya beliau mengambil tempat tidurnya, beliau sudah mulai rebahan sambil melihat pedagang roti ini membuat roti. Ketika membuat roti, ada satu hal yang menarik perhatian Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi niki pedagang roti niki mulutnya tidak pernah berhenti berucap, seakan mengucapkan sesuatu. Elek mulai bait tepung sampai pina adonan sampai jari roti, mulutnya tidak pernah berhenti berucap. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya-tanya, baca apa jak baca bila onek dia onek perhatian elek mulai bait tepung sampai jari roti, dan wah berhenti ini mulutmu membaca. Kamu baca apa? Akhirnya orang itu mengatakan, saya membaca istighfar ya Imam. Aku baca istighfar. Oh, kagum Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya orang ini ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dari istighfar yang kamu baca ini, apa yang telah Allah berikan padamu? Apa wah mau melek tak kamu nak baca istighfar niki? Akhirnya orang turun mengatakan, alhamdulillah tidak ada dari hajatku yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kelapuk hajat, kelapuk melek, kelapuk harapan selalu dikabulkan oleh Allah.
Berkat Nabi, berkat istighfar. Lagu arak seke sak dekman mau tekabulan di sini nenek. Penasaran Imam Ahmad bin Hanbal, apa sak seke ni mata kabulan dia? Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya orang pun mengatakan, elik laik berdoa kepelet budaya kaji aran Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai ye naran mana? Elek julu diki. Dengar sak toak datang diki Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata itu cita-cita orang ini ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Langsung takbir Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu Akbar. Ternyata ya aran hikmah. Kenapa Allah berikan rasa keinginan yang berat untuk saya berangkat ke Damaskus? Ini ternyata hikmahnya. Kenapa marbot itu mengusir saya dari masjid? Ini hikmahnya. Kenapa marbot itu buat tak datang balik, tulahkan balik lalu usir ke Hailit Teras. Ternyata hanya untuk menyampaikan hajat dari si pembuat roti. Karena istighfarnya, Allah simpankan dalam hatiku ingin berangkat ke kota ini hanya untuk menemui pedagang roti ini. Jadi berbuah istighfar denara salah satu hajat yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyak istighfar, wabil khusus di bulan Rajab. Pina jari wirid sejelut-jelut niki bulan Rajab, amalan niki istighfar luwih-luwih. Kasbih niki astagfirullahalazim. Insyaallah napi ruan hajat, napi ruan keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa qala ba'dul arifin min anfa'il adzkar di ahli hadzal zaman. Sak paling solah, sak paling kena, sak paling bagus, sak paling luwih manfaat zikir yang harus diamalkan oleh orang yang hidup di akhir zaman seperti semangkinan niki, wabil khusus al-iqsar minal istighfar wassalatu ala nabiyil muhtar. Sak paling zikir wirid, sak paling solah bagi dengan sairup pada akhir zaman niki, kata beliau di sini adalah memperbanyak istighfar dan kedua memperbanyak solawat kepada baginda Nabi. Wah luwih baca istighfar, luwih edah baca solawat. Dedek sampai istighfar doang, lupa bersolawat. Dakak luwih solawat, luwih istighfar. Adik luwih istighfar, harus luwih solawat. Kenapa? Dia berkaitan. Makanya kata ulama di sini al-istighfar bimanzilatil ghusl. Istighfar ini diibaratkan seperti orang mandi. Istighfar niki. Wassalatu ala nabiyil muhtar bimanzilatit tib. Sedangkan bacaan selawat yang kita baca untuk baginda Nabi diibaratkan seperti kita menggunakan wewangian. Jarin adin arak dengan kotor, mandi, bersih apa pendek? Bersih apa pendek? Arak dengan kotor, bersebrok, berosok, bersih apa pendek? Sengeh apa pendek? Yo, dek man bersabun. Dek man kali minyak sengeh. Orang yang hanya mandi saja memang bersih lagu dek sengeh. Kenapa belum pakai minyak wangi atau belum pakai sabun? Nah, di sini ibaratkan oleh ulama, istighfar niki ibarat dengan mandi dan baca solawat ibarat dengan bersabun atau menggunakan minyak wangi. Dari meluih istighfar harus luih solawat. Berarti ibarat dengan mandi sak bersabun. Andai narak dengan istighfar, ndek baca solawat ibarat dengan mandi ndek bersabun, bersih lagu ndek sengeh. Begitu juga orang yang banyak solawat lupa nilai istighfar ibarat kadu minyak wangi doang lagu ndek wah mandi. Ndek wah mandi minyak sengeh ya stopel nang kadu. Niki berarti harus bebarengan. Adit luwih istighfar, harus luwih baca salawat. Dikatakan lagi, faman kana katsiraz dzunub. Kalau orang ini ngerasa dosanya lebih banyak, fal afdal lahu istighfar, ye tersuruh lebih afdal begaan tak istighfar. Misal istighfar 1000, salawat 500. Istighfar 2000, salawat 1000. Nah, intinya luwihan istighfar. Wa illa kalau tidak, fassalatu ala nabiyyi afdal lahu. Kalau tidak, maka solawat kepada baginda Nabi lebih afdal. Jadi dedet sampai sak dua niki harus meluih istighfar, luwihan baca solawat. Luwih solawat, luwihan baca istighfar. Dikatakan lagi wa minal ma'thur.
Annam man istaghfarallah kulla yaumin lil mu'minina wal mu'minat sab'an wa isrina marrah sara minal ubad alladzina bihim yurhamul khalaq wa bihim yumtarun wa yurzaqun. Dikatakan di sini bahwasanya barang siapa yang membacakan istighfar, memintakan ampun untuk kaum muslimin muslimat sebanyak 27 kali, maka dia akan tergolong dari orang-orang atau hamba-hamba yang akan dikasihi Allah. Wa bihim yumtarun, dan dia nanti akan dihujani rahmat Allah. Wa yurzaqun, dan akan diberikan rezeki yang melimpah. Maksud Nabi niki sai sa istiqomahan bilang tetap baca Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimah. Pokok saya sakira berdoa lil muslimin wal muslimah. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. 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 Ya Allah, ampuni dosa salah kaum muslimin dan muslimat. Baca niki 27 kali dikatakan di sini. Niki akan menjadi hamba yang disayang Allah dan diberikan harta yang melimpah. Saya sak serat-serat harta, saya sak serat-serat rezeki, saya sak merasa kurang rezeki, sila yang amalan niki baca doa, baca istighfar jadi dengan muslimat akan diberikan rezeki yang melimpah. Jelas kira-kira niki? Alal ikhsar min al-isfar khususan bil warid min qali rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Lebih-lebih membaca istighfar dan doa yang datang dari baginda Nabi yang berbunyi Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghafirli wa tub alayya. Barang-barang Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghafirli warhamni wa tub. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Niki dikatakan barang siapa yang membaca Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya fi syahri Rajab, pada bulan Rajab, harramahullah jasadahu 'alan nar. Allah akan haramkan jasadnya untuk masuk ke api neraka. Jadi niki zikir disunahan, tersunahan, terbaca ini bulan Rajab. Lagu ini bulan Rajab doang. Setiap waktu bilang jelo dah kat luar bulan Rajab, silahkan baca ini. Lagu sak paling afdol terbaca ini bulan Rajab. Nabi tahu saya sak baca niki 70 marrah, 70 kali, lailan wa naharan, pagi dan siang. Kalimat hingga subuh misal baca 70 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Makin hingga maghrib baca balik 70 kali, maka ndeknya telekat, ndeknya bakar kulit niki si api neraka. Maka ini kemuliaan khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jadi dengan kita mengamalkan doa ini, insya Allah kita aman dari api neraka. Tapi ulama menambahkan, andai baca Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya, tambahkan Allahumma di depannya. Rombongan Allahumma ini dulu, Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Kenapa ditambahkan Allahumma? Kata ulama, yang barang siapa yang mengawali doanya dengan Allahumma, sama seperti dia membaca Asmaul Husna semuanya. Jadi ingat nih, bahasa ulama, barang siapa yang mengawali doanya dengan Allahumma, sama seperti dia membaca Asmaul Husna semuanya. Jadi nanti mulai berdoa, mau berdoa kadu bahasa Sasa, mau berdoa bahasa Indonesia, mau berdoa kadu bahasa Arab, awali doa yang belum kusami dengan Allahumma ya Allah kemalet merari balik bisa. Allahumma ya Allah kemalet budai bangket salangan daya ya Allah. Allahumma ya Allah kemalet tambah haji umrah ya Allah.
Intinya setiap awal doa kita diawali dengan Allahumma, sama seperti membaca Asmaul Husna semuanya. Terus kata ulama, menbau untuk bentuk bakti kita kepada orang tua di akhir doa ini tambahkan wali walidayya. Berarti Allahumma ghafir li warhamni wa tub alayya wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa kaji. Ya Allah, kasih sayangilah kami. Ya Allah, terimalah tobat kami, wali walidayya, dan juga untuk orang tua kami. Jadi termasuk dari anak yang berbakti kepada orang tua adalah anak yang mendoakan orang tua. Dari hadis tadi sering kita dengarkan, awwaladun sholihan ulah. Salah satu doa yang akan sampai kepada orang yang sudah meninggal adalah doa anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Kata ulama, ada yang terbalik hadis niki, berarti ada anak yang tidak mendoakan orang tua, berarti anak itu anak yang durhaka. Berarti anak itu tidak soleh, berarti anak itu tidak baik, anak yang tidak mendoakan orang tua. Lagu dek apa doa doang, lagu tetap lalu boyak lalu sambang joko kubur. Ingat, bahkan ada ulama yang sangat-sangat pedas, sangat-sangat ekstrim, sangat-sangat keras pendapatnya. Beliau mengatakan orang termasuk dari durhakanya seorang anak yang datang ke kuburan orang tuanya hanya waktu lebaran saja. Termasuk durhaka seorang anak selalu boyak kubur ina aman hanya waktu lebaran saja. Nauzubillahi min zalik. Terjadi ini. Mendek lebaran adik milih joko kubur. Aneh mana-mana sekali seminggu jaga, mana-mana kali sekali sebulan. Memang sampun kiriman patihe, sampun kiriman pahala-pahala, sampai pahala ni ke lagu masalah mereka juga ingin bertemu dengan kita. Ibarat pelungguh makin berduim bayi balok, berduim anak, tu Sumbawa tu anak, tu Lombok Timur tu anak. Tetap kiriman kepeng, sebulan 10 juta nak kiriman. Deman adik, deman lagu sak paling deman ingat anak niki oleh jauhan bayi. Betul apa tidak? Betul men kepeng nyendek kapan kepeng. Sedap molek demen nak ingat molek. Itulah ibaratnya orang tua. Dia tidak ingin hanya pahala saja dikirimkan, lagu sida le teater sekali dua boyak sambah niki kubur. Makanya ulama tadi keras masalah itu. Beliau mengatakan termasuk durhaka dengan sak boyak kubur dengan tuaan hanya datang waktu lebaran saja. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu sila para jamaah niki bulan yang mulia, ingat bulan mulia barak meniki, setiap amal ibadah akan diberikan pahala yang berbeda, lebih istimewa dari bulan-bulan yang lain. Sembayang yang belum usami ya beda maut kerja sembayang di bulan yang lain. Puasa belum usami makin ya beda maut kerja puasa saja bulan lain. Begitu juga dengan zikir, semuanya akan diberikan pahala yang berbeda khusus di bulan Rajab ini. Tapi ketahuilah, dek napa pahala doang sak berlipat, lagu dosa ni dah berlipat. Saya gawe dosa yang terlipat dah ni dah kebelik dosa ni ke. Seri yang belik mau dosa. Setengah sak gawe dosa dek bulan-bulan mulia. Bahasa ulama terakhir kita tutup, mendek tahu rombok amal tilik bulan Rajab niki. Aneh mana-mana dedek jagawe maksiat tilik bulan niki. Mendek bau rombok amal ibadah tilik bulan mulia niki, minimal dedek gawe sak lengek tilik bulan niki cukup untuk kita memuliakan bulan niki. Wallahu a'lam bishawab. Jelas kira-kira niki? Jelas, alhamdulillahirabbil alamin.